wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jowo. Kali ini yaitu untuk prediksi bagaimana kehidupan, keuangan, asmara, kesehatan, dan warna juga angka keberuntungan kalian untuk pasaran Jawa atau Weton Senin Pahing ya. Ini sudah saya shuffle. Bagaimanakah kehidupan kalian Senin Pahing di tahun 2022? Saya akan mendata aura dulu sekilas ya, biar saya bisa melihat gambaran kalian. Aura kalian ya lumayan berat ya, hampir berbeda dengan 21. Di tahun 21 kamu masih ibaratnya energi positifnya bagus, tinggi ya. Nah kalau di tahun 22 kalian masih kayak 50-50. Jadi kayaknya ada ujian ya, ada sesuatu yang berat di tahun 22 yang harus dihadapi. Dan ini benar-benar kalian harus bisa mengalahkan itu, mengalahkan jiwa kalian agar kalian tidak bersedih, tetap harus fight ya, apapun yang terjadi harus semangat. Jadi biar energi positifnya bisa stabil. Saya merasakan memang ada hal yang berat di tahun 22 untuk Senin Pahing. Bagaimana kehidupan? Gambaran kartunya ya, tebaran kartunya mengatakan di sini memang ada Six of Clubs ya. Di sini ada memang apa yang kalian lalui tidak akan mudah ya, semuanya seperti dirimu berjalan di padang pasir, banyak misteri. Untuk mencari mata air kalau di padang pasir juga tidak mudah. Jadi di sini yang harus kalian lakukan adalah untuk bisa melewati. Di sini ada jalan yang sangat panjang seperti padang pasir, dan di sini kalian bisa melewati kalau kalian bersandar terus dengan Tuhan. Jadi di tahun 22 jangan sampai kalian jauh-jauh dari Tuhan. Jadi pada saat kalian sedih, larinya berdoa. Kalian sedih, larinya berdoa. Kalian galau, kalut, berdoa aja nggak kuat dilawan. Jadi biasanya energi negatif itu bikin kita kalut, bikin kita malas, bikin kita tuh ngapa-ngapain nggak semangat ya. Jadi itu harus diingat, karena itu sebenarnya kalau secara kasat mata dilihat lebih jauh lagi itu sebenarnya banyak setan tuh di sekitar kita. Banyak jin-jin yang pingin kita tuh nggak ngapa-ngapain, pingin kita melakukan hal-hal yang tidak baik, jin-jin yang nggak baik. Jadi kalau mau energi negatif orang tuh gelap banget, biasanya memang ada setan di sebelahnya. Itu kalau bisa dilihat lagi lebih dalam. Makanya dengan kita berdoa maka pikiran kita bisa rilis ya, kita bisa tenang. Ini setan nggak bisa dong goda kita. Makanya kita bisa kayak menjaga diri kita dengan dekat sama Tuhan, sumber energi ya. Sekali lagi kita bisa kayak stabil energi positifnya. Jadi pada saat ada ujian besar kalian tidak akan mikir macam-macam. Ada ships di tahun 22 adalah kalian diuji, kalian harus bisa melaluinya, melalui lautan kehidupan yang mungkin tidak mudah. Di situ adalah fase sebenarnya Tuhan mau ngasih sesuatu di tahun berikutnya. Di sini ada Ten of Cups ya, rizkinya bagus. Untuk urusan kehidupan, kemudahan bagus. Cuman kalian harus melewati ombak. Nah, di tahun 22 itu ombaknya itu datang. Lautannya di tahun 22 itu kalian harus bisa melewati itu. Kalian harus bisa bertahan. Bagaimana perahu kalian tidak karam. Jadi bagaimana perahu kalian tetap bisa berdiri, bisa melewati lautan itu sampai ke tepian. Jadi gitu. Jadi harus bisa tegar, bisa kuat, minta pertolongan sama Tuhan. Di sini ada in the 10th house ya. Jadi your career. Jadi memang ada ujian mungkin tentang karir kamu, kerjaan kamu, bisa jadi di sini. Lagi-lagi bahwa become a person of power and status. Maksudnya adalah tetap menjadi seseorang yang kuat, dan kamu seorang manusia. Jadi kamu punya Tuhan, jadi kamu nggak sendirian gitu loh. Jadi apapun bisa kamu lalui, kamu bisa bahagia. Jadi tergantung bagaimana mindset kamu di tahun 22. Kalau di tahun baru nanti, kalau bisa sakralkan ya, pada saat energi negatif tinggi begini,
Di malam tahun baru jangan dibuat hura-hura atau senang-senang dulu lah. Senang-senangnya mungkin jam 2 aja setelah kalian beribadah. Jadi jam setengah 12 kalian mulai meditasi, minta sama Tuhan, beribadah. Kalau mungkin Islam, kalau Muslim sholat malam bersama, sholat hajat lah sama-sama bareng-bareng seperti yang saya lakukan biasanya. Karena pada saat di awal tahun itu sebaiknya seperti pagi hari, kita berdoa dulu biar aktivitas seharian itu kita diberkahi sama Tuhan. Begitu juga awal tahun, biar satu tahun itu diberkahi sama Tuhan, diberikan energi-energi yang baik sama Tuhan. Jadi semuanya akan mudah. Di sini ada growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Jadi memang di tahun 22 itu kamu bener-bener sama Tuhan dikasih memang ujian yang di situ akhirnya kamu tahu bahwa hidup itu ya harus memang bagaimana ya, hidup itu tidak lempeng-lempeng. Kalian harus siap di hal terburuk apapun yang terjadi pada hidup kalian. Nah, bagaimana kalian mengatasi itu, kedewasaan kalian, jiwa kalian itu yang terpenting. Healer. Setiap saat kita harus bisa punya menjadi healer untuk diri kita sendiri. Jadi pada saat kita suntuk, pada saat kita stres, tertekan, jangan larinya kemana-mana, tetapi larinya ke Tuhan. Biarkan tidak semakin chaos. Ya, kekacauan itu terkadang ada pada pikiran kita sendiri. Putus asa itu terkadang dari pikiran kita sendiri. Tapi selama kita bersandarnya sama Tuhan, stres itu insya Allah bisa dilawan. Pada saat kalian kalut, kalian dekat sama Tuhan, berdoa, dibuat ngaji. Jadi gitu, biar nggak suntuk-suntuk kamu dengan ngaji, dengan baca Alkitab, dengan baca kitab suci kalian, dengan kalian bermeditasi. Itu seperti kalian healing terapi untuk diri kamu sendiri, menghilangkan energi negatif, membuang dan menyerap lagi energi positif dari semesta, dari Tuhan, gitu ya. Jadi di sini King of Pentacles, ada King of Pentacles ya, dan ada the Queen of Swords, dan ada Ace of Swords. Kalian mampu melewati ujian kalian ya di tahun 22, apapun yang terjadi, kesulitan apapun, ujian yang berat pun, kalian bisa melewatinya, kalian bisa mengatasinya. Jadi pada saat itu tadi saya melihat memang energi negatif kalian tinggi, tetapi kalau kalian ingat bahwa dengan energi negatif yang tinggi di tahun 22 tapi kalian selalu mepetnya ke Tuhan, maka bisa merubah energi kalian. Jadi energi yang saya lihat tinggi bisa jadi sangat baik ya. Jadi itu tergantung bagaimana dirimu. Jadi kalau tadi general memang tinggi, tapi kalau pada saat kalian bisa tahu bahwa yang harus, oh ini mungkin aku ditegur sama Tuhan karena kurang dekat, kurang begini, coba lebih introspeksi, akhirnya mendekat sama Tuhan, maka kamu akan baik-baik aja. Banyak hal yang luar biasa yang akan datang di tahun 22 untuk hidup kalian. Bagaimanakah keuangan? Keuangan, saya melihat di kartu pertama ada, kalian bisa melalui, ada Six of Clubs ya. Jadi kalian bisa kayak mengalahkan masalah. Kalian bisa menyelesaikan masalah dengan situasi apapun. Sebesar apapun masalah yang kalian hadapi di tahun 22, kalian bisa. Keuangan kalian akan baik-baik aja. Di sini ada Ace of Hearts ya. Jadi kalian bisa berdiri dengan bahagia. Keuangan kalian tidak perlu kalian khawatirkan karena aura goldnya saya di Januari bagus. Jadi pada tahun 21 tuh bagus, lebih bagus kalau keuangannya. Tapi saya melihat tadi kehidupan kalian memang akan ada ujian besar di tahun 22. Jadi harus siap, apapun kita akan sabar diuji sama Tuhan. Jadi apapun kita harus siap menyiapkan diri. I love myself. Jadi memang harus bersyukur. Dirimu harus bersyukur, banyak bersyukur. Jadi tinggal bagaimana kamu bisa mencapai keinginan kamu. Jangan malas-malasan. Jadi Senin Pahing, jangan terlalu mudah putus asa. Kamu harus ingat mimpi kamu luar biasa di depan ya. Ini intention. Bagaimana kamu bisa melihat hidup kamu? Jadi kalau kamu mau sukses, kamu harus bekerja keras. Kamu harus bisa melawan diri kamu.
Jadi Senin Pahing di sini memang auranya memang lumayan emosinya nggak stabil di tahun 22. Dia benar-benar bagaimana mengalahkan dirinya juga, kerja kerasnya luar biasa. Untuk urusan rezeki ada Nine of Pentacles, nggak usah perlu dikhawatirkan. Kalian memang lumayan cemas untuk tahun 22. Banyak kecemasan yang sebenarnya itu tidak berarti. Terkadang kita tidak perlu cemas. Kita yakin aja sama Tuhan. Kalau nggak dikasih jalan yang ini, berarti Tuhan ada jalan yang lebih baik di depannya. Jadi keep positive thinking. Jadi kita harus punya kayak bagaimana kita punya pikiran yang sehat untuk hidup kita, agar kita diberi kehidupan juga mudah. Jadi jangan terlalu sumpek. Nah, Senin Pahing ini kadang kalau memikirkan keuangan dia terlalu sumpek, marah dengan dirinya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Ini dia nggak baik. Ini bikin aura kamu akhirnya sebenarnya rezeki kamu tuh bagus, cuman akhirnya kayak ada sesuatu yang kesulitannya ada aja gitu. Jadi Senin Pahing harus bisa menenangkan diri, harus bisa cooling down dalam setiap masalah. Nah makanya biasanya orang kalau nggak bisa cooling down karena dia kurang spiritualnya. Jadi dia kurang bagaimana dia bisa belajar tentang hati, tentang bagaimana kalau kita dekat sama Tuhan, beribadahnya baik, cara mengapresiasikan dalam setiap kita ibadah, kita juga berusaha sabar, berusaha legowo, maksudnya seperti itu. Jadi harus mulai belajar biar emosinya tidak terlalu menggebu-gebu. Pada saat dirimu kesulitan, kamu terkadang ada kayak blank gitu ya, kenapa Tuhan begini, jangan sampai seperti itu. Jadi kamu harus bisa kayak bersabar. Sebenarnya kalau untuk Senin Pahing sih nggak perlu khawatir. Di sini ada Four of Wands. Ada rumah, ada bunga-bunga, ada kebahagiaan. Kalian bahagia, kalian akan bisa memenuhi kebutuhan kalian dengan baik. Tuhan sudah ngasih jalan, sudah ngasih takaran, jadi nggak perlu takut untuk Senin Pahing. Semuanya baik-baik aja. Tergantung bagaimana kamu bisa. Jadi saya ingatkan bahwa di tahun depan harus ingat sama Tuhan terus. Jangan pada saat energi negatif kalian tinggi, malah kalian jauh sama sumber energi. Maka akan semakin sulit. Pada saat dirimu down, dekatkan dirimu pada Tuhan, akan ada kemudahan. Jangan jauh-jauh, malah sulit. Bagaimana dengan asmara yang single? Jadi kamu harus bisa memaafkan seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu. Kamu harus bisa mengikhlaskan banyak hal tentang orang yang pernah mengkhianati kamu. Di sini ada aspek powerful change. Jadi asmara yang single, kamu harus bisa kayak mengikhlaskan orang-orang yang menyakiti kamu di masa lalu. Jadi saatnya di tahun 22 menghilangkan semua pikiran-pikiran jelek. Jadi kenapa saya bilang pikiran jelek? Di sini ada The Devil, ada The Magician. Sudah saatnya dirimu fokus pada hidup kamu. Temperance. Sudah saatnya kamu bisa kayak meyakinkan diri kamu bahwa kamu tuh baik-baik saja tanpa mereka. Orang yang menyakiti kamu, orang yang pernah mengkhianati kamu, mereka mempunyai tanaman sendiri sebenarnya untuk hidupnya. Jadi kamu nggak usah mikirin. Rasa sakit itu mungkin tidak bisa hilang dalam waktu hitungan detik. Tetapi ingat, di tahun 22 kamu bisa mengembalikan semuanya, hati kamu fullkan lagi. Kenapa? Kamu harus fokus dalam hidup kamu. Kamu harus bisa kontrol hati kamu untuk bisa menerima semua yang tidak baik, menerima semua yang bikin kamu sedih. Ya, terkadang Tuhan tuh ngasih sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan. Itu sebenarnya mau menjauhkan kita dari hal-hal bala yang mungkin kita tidak tahu. Jadi keep positive thinking. Jadi tahun Senin Pahing di tahun 22 harus bisa menghilangkan itu bagi asmara ya. Harus bisa mengikhlaskan sendiri, it's okay, nggak apa-apa, tapi kamu harus bisa mengikhlaskan. Jangan ada dendam, jangan ada apa. Karena apa? Dendam itu energi negatif, kebencian energi negatif. Kamu tidak bisa dong hidup dengan energi negatif yang sangat tinggi. Jadi kamu harus bisa berjalan agar semuanya mudah, semuanya tenang. Kamu bisa ringan itu dengan energi positif yang tinggi. Jadi dengan cara banyak berdoa, mungkin dibuat puasa, biar semuanya lebih ringan, ya, biar energi negatif itu bisa pudar sedikit demi sedikit dengan kamu berdoa, dengan kamu puasa.
Jadi itu buat stress release kamu, membaca, rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin ke kuil ya. Jadi itu berdoa, minta tolong sama Tuhan untuk bisa menghilangkan hal-hal yang tidak baik dalam hati, biar kamu bisa melanjutkan hidup kamu dengan baik juga. Yang berpacaran, will align on the faith of the universe, peace becomes real. Jadi memang di sini ya, nothing will come of this situation. Kayaknya yang berhubungan ini lagi teruji juga. Yang berpacaran ini lagi teruji. Terujinya juga luar biasa. Cinta masih besar. Cinta yang besar itu bisa-bisa kayak berkurang di tahun 22. Karena sesuatu hal yang sebenarnya kemarahan yang sangat berlebih dan kamu tidak bisa menerima penjelasan dari pasangan kamu, sehingga kamu rasanya marah, nggak terima, dan kayaknya memang kamu pengen nanti ada masalah, sehingga kamu tuh kayak pengen break dulu lah sama pasangan kamu untuk menganalisa harus bagaimana. Jadi kalau memang itu sangat berat ya minta petunjuk sama Tuhan, harus bagaimanakah kalian nanti di tahun 22. Di sini sih sebenarnya tidak ada sesuatu yang harus dirisaukan, cuma di sini ada kesalahpahaman di antara kalian berdua yang perlu dipecahkan. Ya, ini kuncinya adalah kalian berdua. Jadi kalian berdua harus bisa berbicara heart to heart ya, dari hati ke hati yang tenang, maunya gimana, sebenarnya apa, biar jangan mendengarkan dari pihak ketiga penjelasan itu. Langsung dari mulut yang bersangkutan, jangan menggunakan pihak ketiga ya, biar kalian tidak semakin salah paham. Yang menikah harus ngasih kesempatan untuk hubungan kalian. Hubungan kalian saya merasakan auranya sangat merah ya. Ada sesuatu yang ingin mengakhiri karena ada fase baru lah, ada fase baru di kalian berdua di sini yang harus kalian selesaikan. Dan sepertinya kalian itu sebenarnya banyak pilihan yang harus kalian lakukan. Ada sebuah pilihan yang memang bisa kalian lakukan di tahun 22. Jadi lebih baik mempertahankan atau tidak. Kalau saya melihat dari auranya lebih baik mempertahankan dulu. Dari di sini juga cinta kalian masih besar. Kalian masih saling membutuhkan. Cuman ada kesalahpahaman di antara kalian berdua yang mungkin itu tadi kurangnya komunikasi atau kurangnya pemahaman antara kalian berdua. Jadi misunderstandingnya terlalu memuncak ya. Jadi coba kalian break, diam beberapa saat, atau memang salah satu dari kalian bisa kayak harus ada doa nih, didoain, minta petunjuk sama Tuhan. Puasa dikhususkan, mungkin puasa sunnah ya, tergantung keyakinan masing-masing, misalnya 7 hari atau Senin Kemis berapa kali ditujukan kepada pernikahan kalian, biar pernikahan kalian tuh baik-baik aja. Kalau kalian auranya chaos begini, rizkinya juga chaos, semuanya akan kacau. Jadi segera cari solusi untuk pernikahan kalian. Segera cari solusi agar kalian tidak menggantung tidak terus begini. Jangan sama-sama egois, jangan sama-sama mencari pembenaran. Tapi satukan bahwa kalian tuh harus bersama-sama karena semuanya sudah menjadi takdir, sudah dikehendaki Tuhan. Ingat keluarga ya. Jadi itu sih harus lebih dewasa dalam melihat ya. Dan kesehatan untuk Senin Pahing. Kesehatannya saya merasakan kalian ada pusing ya, tekanan darah tingginya agak nggak sehat sih, banyak pikiran, hati-hati lambungnya, ususnya, terus hati-hati kandung kemihnya, terus hati-hati pinggang juga ya. Perbanyak air putih dan banyak istirahat dan jangan sampai stres. Angka keberuntungan 5 dan 3, warna keberuntungan biru laut, hijau dan putih juga coklat. Oke, Senin Pahing, jika saya ada salah kata mohon maaf. Sekali lagi adalah general readingnya. Pastinya tidak akan resonate ke semua orang. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Sugeng Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.